selamat siang rekan-rekan pengusaha hebat Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Femalepreneur Online Learning atau FOL yang selalu hadir pada setiap hari Sabtu yang menemani hari-hari teman-teman untuk mengembangkan bisnis yang teman-teman sedang running nih. Nah, hari ini adalah hari yang sangat menarik. Kenapa? Karena jarang-jarang nih di satu poll itu ada 2 narasumber dan narasumbernya perempuan lagi. So ini harapannya nanti perempuan-perempuan hebat yang menjadi narasumber pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus bertumbuh dan semangat dalam menjalankan bisnisnya. Nah, sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum kenal saya. Saya namanya Rosi, saya adalah COO atau Chief Operating Officer di Femalepreneur Indonesia. Dan hari ini saya sebagai moderator tidak sendirian nih, ditemani oleh rekan saya namanya Wita. Halo Wita. Halo Kak Rosi, selamat siang. Wita. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, jelas. Oke, Kak Wita, boleh perkenalkan diri nih Kak Wita sebagai apa di Femalepreneur? Halo teman-teman, kenalkan saya Wita, saya di sini bertugas sebagai Project Officer di Femalepreneur. Oke, nanti by the way Kak Wita akan menjelaskan satu project yang sedang dihandle oleh Kak Wita nih, yang menarik banget, yang bisa didaftar oleh teman-teman di sini yang hadir ya Kak Wita ya. Betul sekali. Oke, nanti dibocorinnya nanti aja kali ya, biar pada penasaran. Di akhir acara kita bocorin ya. Iya, nanti ada program gratis untuk teman-teman didampingi selama 6 bulan. Nah, ini tentunya bikin orang kepengen nih. Nanti kita akan kasih tahu ya. Oke, nah hari ini teman-teman kita udah kedatangan beberapa peserta nih dari belahan negara bagian di Indonesia. Itu hanya bercanda anyway. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Garut, ada dari Lampung, ada juga dari NTT, Semarang, Jepara. Mana lagi Kak Wita tadi? Ada dari Bogor, Tangerang Selatan, Ciledug, itu bagian dari Tangerang juga, dan lain sebagainya. So, terima kasih banyak untuk rekan-rekan para pengusaha hebat, tidak hanya perempuan, tapi juga ada laki-laki yang hadir menemani kita pada siang hari ini untuk melaksanakan program FOL pada siang hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa nih. Yang pertama adalah dari mana, Kak Wita? Dari Kak Ayu ya? Kinara Indonesia. Kemudian yang kedua nanti ada dari Modalku. Nah, jadi nanti Kinara Indonesia dulu akan menyampaikan materinya dan langsung Q&A. Jadi teman-teman langsung bisa tanya aja secara casual seperti biasa ya. Tanya jawab langsung di room Zoom, nggak usah malu. Habis dari Kinara nanti ada dari Modalku. Nah, sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk kedua narasumber kita. Nah, pertama, halo dari Kinara Indonesia, ada siapa nih? Halo Mbak Upa, dari Kinara hari ini ada aku, Vivi, sebagai partnership director di Kinara, sama ada kolegaku Mbak Martina, program manager dari Kinara juga. Oke, salam kenal Mbak Vivi dan Mbak Martina. Terima kasih banyak sudah mau mengisi pada siang hari ini ya Mbak. Ya, seneng banget Mbak diundang, bisa ketemu teman-teman semuanya juga. Asik. Nah, selanjutnya saya mau sapa narasumber kita yang kedua, nanti ada dari Modalku. Halo, dengan siapa nih dari Modalku? Boleh diperkenalkan diri? Oke, bisa unmute sendiri sebenarnya. Udah aku coba unmute juga. Ada Mbak Ayu di sana. Oke, halo. Iya Mbak. Halo semuanya, teman-teman dari Femalepreneur. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Happy banget ya Ayu dari Modalku. Saya di sini ditemani oleh Ivan yang juga dari Modalku. Thank you dan ayo kita happy hari Sabtu ini. Thank you. Oke, sip. Nah, karena nanti Modalku masih sorean, jadi nanti Mbak Ayu dan Mas Ivan bisa chill and relax dulu, oke. Nah, soalnya nanti kita diisi oleh Kinara dulu gitu ya Mbak Ayu ya. Nanti chill and relax dulu, lihat dulu yang lain, sip. Nah, jadi teman-teman hari ini kita topiknya seru banget dan belum pernah ada di Femalepreneur, jadi tentang permodalan. Nah, dari Kinara Indonesia akan menjelaskan tentang alternatif permodalan bagi teman-teman UMKM nih. Bagi yang sudah mulai bisnisnya makin maju, kemudian mulai pengen cari permodalan, modal-modal tambahan. Nah, barangkali nanti bisa tanya ke Kinara Indonesia.
Nah, kemudian dari modalku akan menyampaikan tentang strategi mendapatkan modal usaha. Jadi pertama udah dikasih alternatif modalnya gimana, dari modalku akan jelasin strateginya biar dapat gitu. So, ini akan menjadi paket lengkap sore hari ini. Semangat ya teman-teman. Dan seperti biasa ya Kak Wita, di Femalpreneur kita ada namanya Power Whoosh. Apa sih Power Whoosh? Power Whoosh ini fungsinya adalah supaya teman-teman terus semangat. Jadi supaya punya energi yang positif dalam ikut sesi pada hari ini. Caranya Power Whoosh 1, 2, 3 whoosh gitu. Oke, siap ya? So, boleh kita tepuk tangannya 3 kali ketika saya instruksiin ya. Power Whoosh untuk kita semua. 1, 2, 3 whoosh. Sip. Nah, selanjutnya tidak usah panjang lebar, sudah pada menunggu dan tidak sabar, kita sambut Kinara Indonesia. Silahkan Kak Vivi. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Pertama terima kasih Femalpreneur sudah mengundang Kinara untuk sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan dari sesi hari ini kita bisa berjejaring, lebih banyak kenalan dan juga tentunya dapat ilmu yang teman-teman butuhkan. Nah, hari ini saya akan sharing tentang alternatif permodalan UMKM yang selalu menjadi masalah buat semua entrepreneur di tahap usaha apapun. Mau udah mulai, udah di tengah-tengah jalan usahanya 5 tahun sampai 10 tahun, biasanya modal tuh selalu jadi isu yang konsisten ada. Nah, sebelum mulai sesinya lebih lanjut, saya mau pemanasan dulu dok. Pengen tahu apa sih alasan teman-teman semua berbisnis di sini, motivasi apa yang membuat teman-teman ingin berbisnis. Coba di chat di Zoom aja, saya pengen tahu, baru habis itu nanti saya kenalan lebih lanjut dan bahas sesi lanjutannya. Jadi misalnya kenapa nih teman-teman dulu berbisnis, apakah pengen belajar misalnya atau cari sampingan atau apa? Mungkin boleh sharing di chat, saya penasaran. Wah, udah mulai banyak yang masuk nih. Mbak Vivi kita bantu baca boleh ya? Kak Wita juga boleh bantu nih, Kak Wita boleh? Oke. Nih, ada dapur sawah, pengen nambah penghasilan, Kak Vivi. Rata-rata pengen punya profit tambahan. Pengen cepet kaya juga ada nih, pengen... Mario Deva nih. Cepet kaya. Terus ada juga yang menarik ini Mbak, pengen dapat tambahan pemasukan dan upgrade skill. Ternyata ada tambahan upgrade skill. Terus ini ada Nia Sofiana, independency income. Nah, dan nambah lapangan pekerjaan. Wah, mulia sekali ya Mbak, punya misi sosial gitu. Pengen bantu ekonomi desa dari Kak Uswatun dan banyak bahan baku yang belum diolah. Wah, ini juga mulia banget, berangkatnya dari problem di daerahnya. Pengen buka lapangan kerja, pengen usaha lebih. Mayoritas itu Mbak Vivi. Pengen bantu ekonomi keluarga, karena perempuan nggak boleh. Perempuan harus mandiri ya Mbak ya? Ya, ini dari segi tujuan keuangan sama tujuan sosialnya ya, kalau saya lihatin secara kombinasi. Oke, menarik. Nah, kalau saya sendiri pengen cerita dulu awalnya itu, saya pertama kerja di bank dulu beberapa tahun, terus udah gitu saya tertarik sama investasi berdampak sosial. Jadi waktu itu saya bergabung sama Kinara, karena waktu itu Kinara tuh waktu itu saya cari tahu apa sih Kinara itu. Ternyata Kinara itu perusahaan investasi yang memberikan banyak bantuan modal ke UMKM, tapi juga akhirnya Kinara sadar bahwa wah, uang atau modal itu nggak cukup untuk bantuin UMKM, tapi biasanya mentoring, coaching, networking, terus workshop untuk sharing pengetahuan juga penting. Jadi waktu saya join di Kinara sekitar 3 tahun lalu itu, saya makin seneng nih ketemu banyak UMKM karena banyak berinteraksi sama mereka, tahu kebutuhan mereka apa gitu ya. Nah selain itu, saya juga sama kayak teman-teman tadi kan dijawabnya di chat group, ada yang bilang mau bisnis karena pengen punya kegiatan sampingan dan ada income lebih ya. Saya pun waktu dulu kerja di bank, itu di 2016-an, saya juga colong-colongan tuh. Jadi saya juga punya bisnis sampingan, sourcing biji kopi dari Flores, dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi saya kerja di Kinara, beruntungnya dari atasan-atasan saya juga memberikan fleksibilitas untuk punya kegiatan positif lain. Terus juga saya jadinya juga punya kesempatan untuk mengembangkan skill ataupun mengembangkan ilmu lagi untuk berbisnis. Jadi saya basically punya 2 kegiatan, satu di Kinara untuk membantu UMKM gitu ya. Terus yang kedua, saya juga punya bisnis gitu. Nah waktu pertama kali saya cerita ke teman-teman saya bahwa saya mau bisnis, teman-teman saya tuh bilang, wah enak dong bisnis dibanding kerja kantoran. Mereka tuh punya persepsi katanya gini, kalau misalnya bisnis enak ya, hidupnya kerjanya fleksibel, mau ngapain aja kapan aja bisa gitu ya. Kita kalau cewek-cewek mungkin teman-teman saya juga bilang
enak ya sore-sore bisa dengerin podcast, nonton YouTube gitu ya, skincarean, pakai body lotion, pokoknya enak-enak aja. Atau kalau kita mau liburan, teman kita taunya kamu kan bisnis gitu, atau kerjanya kan fleksibel, mau liburan kapan aja bisa deh, tinggal ngapain aja juga enak, waktunya santai. Pokoknya teman-teman kita tuh punya perspektif bahwa kalau kita pengusaha berarti hidupnya lebih enak dibanding yang kerja kantoran. Jadi mereka ngelihat kayak rumputnya lebih hijau ya, padahal nggak tahu aja ya perjuangannya kita sebagai teman-teman pengusaha UMKM. Nah, faktanya sebentar ya saya minimize dulu. Nah, faktanya padahal kita tuh ya yang punya bisnis, yang sudah menjalani bisnis sehari-hari pasti ngerasain deh. Yang namanya punya bisnis tuh tiap bulan belum tentu ada untungnya. Bisa jadi jualan terus, keringetan keluar terus, tapi untungnya tuh tiap bulan belum tentu ada. Terus yang kedua, punya bisnis, kita tiap bulan ngegaji orang lain. Kita sendiri tiap bulan belum tentu loh terima gaji, ya enggak? Terus yang ketiga, kita juga punya bisnis misalnya. Tapi bisa jadi akhirnya alokasi dompet kita nih yang biasanya untuk kehidupan sehari-hari, kepakai untuk nalangin biaya modal bisnis. Terus katanya punya bisnis itu juga hidupnya fleksibel. Siapa bilang? Saya waktu ngurusin kopi, orang lain weekend seneng-seneng gitu ya, ketemu temennya, berenang, apa segala macam, saya malah ngawasin mandor. Ini packingin karung-karung kopi. Jadi kalau kata tetangga berbisnis itu lebih enak, ya belum tentu, karena setiap aktivitas itu kan punya kayak punya suka dukanya masing-masing, tinggal preferensi kita aja mau memilih yang mana. Nah, tapi kalau dari fakta yang 4 yang saya sebutkan, yang biasanya ini saya temui dari teman-teman UMKM di binaan Kinara, tentunya mereka merasa usaha itu challenging banget ya, sangat menantang. Dan saya sepakat bahwa usaha itu, kalau teman-teman lihat, pernah lihat kurva kehidupan siklus bisnis, pertama kan biasanya ada sesi kita perkenalan nih, mungkin tahun ke-1, tahun ke-3, namanya introduction stage, baru tahap perkenalan bisnisnya. Nanti naik lagi, ada penjualan naik sedikit, kita growth stage, namanya fase pertumbuhan, ada juga masalahnya. Sampai nanti usahanya dewasa pun, maksudnya sudah sampai tahap customer-nya banyak, sales-nya juga konsisten tiap bulan ada aja masalahnya. Apalagi kalau perusahaannya akhirnya menurun atau mati nih. Yang kita harapkan pasti nggak mau terjadi dong ya. Kita inginnya mereka tetap ada di maturity stage dengan income yang stabil. Nah, teman-teman pasti bisa ngerasain di awal bahwa kita mau di tahap introduction juga, di tahap kita memulai bisnis di awal tahun pertama sampai tahun ketiga, itu biasanya masalah sudah banyak terjadi. Kita mau cari tambah customer misalnya, harus pakai online marketing, nambah modal. Terus nanti ketika masuk ke growth stage, PO-nya udah nambah nih, pesanannya udah temu banyak. Tadi yang misalnya kita jualan makanan cuma 10 loyang, sekarang udah 100 loyang kue misalnya. Itu juga butuh modal tambahan, misalnya ovennya harus ditambah, terus beli tepung, gula, segala macam modal kerjanya juga harus ditambah, karyawannya harus ditambah, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa lihat di sini namanya bisnis itu perjuangannya konstan. Dan biasanya di setiap fase bisnis ini ada satu isu yang selalu konsisten ada, yaitu isu pendanaan atau permodalan. Dan ini selain divalidasi oleh teman-teman UMKM yang saya kenal ataupun dari jejaringnya Kinara, mereka memvalidasi bahwa kita tuh uang susah banget sih mau mulai bisnis, uangnya kurang, ngejebol tabungan pribadi, udah berkembang juga butuh uang gitu ya. Nah ini terbukti dari fakta risetnya Bank Dunia, terus Badan Biro Pusat Statistiknya Indonesia, mereka bilang bahwa pendanaan ini tuh nomor 1 atau nomor 2 lah kalau berdasarkan surveinya BPS. Isu permodalan adalah isu penghambat utama yang membuat UMKM bisa berkembang, bahkan bisa bertahan hidup. Nah, jadi banyak banget pengusaha yang bilang, atau bahkan bisa sampai hopeless gitu, putus asa, aduh apa saatnya berhenti ya usaha karena nggak punya modal, atau gimana ya, saya udah utang habis-habisan deh, udah minta uang keluarga, minta uang adik gitu, tapi nggak maju-maju bisnisnya. Banyak yang putus asa karena permodalan. Nah, saya kurang sepakat dengan keputusasaan tersebut, karena sebetulnya peluang pendanaan itu banyak banget di Indonesia. Banyak dana-dana dari internasional juga masuk ke Indonesia. Ini contohnya saya kasih lihat. Peer-to-peer lending dan equity crowdfunding cocok buat modal awal UMKM. Mungkin nanti Mbak Ayu atau Mas Ivan bisa cerita lebih banyak tentang modalku. Terus bank-bank tuh juga banyak. Bank Mandiri tawarkan kredit UMKM tanpa jaminan. Begini skemanya. Terus teman-teman juga bisa lihat DSC, ini Diplomat Success Challenge, salah satu kompetisi bisnis yang disponsori oleh perusahaan diplomat, juga membuka proposal untuk 15.000 proposal. Ya nanti kalau pemenangnya menang, dikasih hadiah untuk modal usaha. Bahkan sampai Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita juga menyentil
bank-bank yang suka nahan-nahan nggak mau kasih kredit ke UMKM karena dianggap beresiko. UMKM, Bu Sri Mulyani bilang, ekonomi bisa pingsan loh, ini kalau UMKM nggak dikasih kredit atau pinjaman modal usaha. Jadi harapan saya adalah dari sini teman-teman bisa lihat gitu ya, peluang pendanaan UMKM, permodalan UMKM itu yang beredar uangnya di luar banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung dan menjadikan modal usaha itu hambatan untuk teman-teman memulai bisnis dan melanjutkan bisnisnya sampai terus berjalan sampai tahun berapapun. Jadi jangan dianggap sebagai hambatan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa memilih opsi pendanaan apa sih yang kiranya sesuai dengan kebutuhan usaha saya dan gimana saya bisa mempersiapkan supaya saya bisa dong jadi salah satu proposal yang diseleksi oleh BSC, atau saya mau dong jadi salah satu usaha yang dapat kredit dari Bank Mandiri, atau saya mau dong dapat kredit nih habis sesi ini dari Mbak Ayu, dari Modalku gitu ya. Jadi teman-teman dari sesi ini saya harapkan juga bisa mengetahui alternatif pembiayaan apa yang tersedia dan bisa merefleksi nih, kira-kira usaha saya ada di tahap mana dan butuhnya pendanaan dengan tipe apa. Nah, pertama saya akan mulai dengan tipe pendanaan pertama yaitu bootstrapping. Intinya kalau bootstrapping ini kan bahasa Inggrisnya ya, ribet gitu ya, agak ribet. Tapi intinya adalah bootstrapping itu pakai kantong sendiri. Jadi kalau biasanya ini terjadi di awal memulai bisnis gitu ya. Jadi bukan kita pinjam uang ke bank atau misalnya pakai modalku langsung atau peer-to-peer lending, tapi langsung ambil dari uang tabungan, uang celengan misalnya, atau uang gaji per bulan nih tiap bulan dikumpulin untuk mulai usaha misalnya. Itu intinya dari kantong sendiri. Tapi di tahap awal usaha biasanya itu juga ada bantuan dana teman atau misalnya keluarga dekat yang biasanya nggak hitung-hitungan banget deh ngebantuin kita untuk mulai usaha. Nah, itu dikatakan sebagai bootstrapping. Nah, keuntungannya apa nih kalau punya modal usaha yang duitnya dari duit sendiri? Satu, Anda tuh sebagai pemilik punya kontrol penuh terhadap usaha Anda sendiri. Jadi nggak perlu diatur sama si Anu harus begini, nggak perlu diatur sama si B harus begitu gitu ya. Jadi pokoknya Anda yang punya usaha ini uangnya juga punya Anda gitu ya, jadi suka-suka saya gitu mau ngatur bisnisnya kayak gimana. Yang penting untung tiap bulan dan untungnya pun saya nikmatin masuk ke kantong saya sendiri gitu. Dan biasanya ini sifatnya lebih aman. Kenapa? Karena di awal fase usaha tingkat kegagalannya biasanya memang cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mempertaruhkan uang orang lain di fase ini biasanya cukup beresiko. Dan pengusaha yang menghindari resiko biasanya lebih memilih di tahap awal untuk menggunakan uang dari kantong sendiri dulu. Tapi kendalanya adalah biasanya si pemilik usaha yang menggunakan duit dari kantong sendiri itu modalnya terbatas. Akhirnya kalau misalnya nih setelah 6 bulan usaha ternyata orderan, tadi saya lihat ada pengusaha yang di chat bilang jualan body lotion gitu ya. Misalnya sekarang jualan body lotionnya 30 botol. 6 bulan kemudian dapat orderan, dapat durian runtuh. Dapat orderan misalnya jadinya 1000 botol. Tapi karena misalnya modalnya terbatas, akhirnya pemenuhan order terhadap 1000 botol tadi tidak bisa terpenuhi dan membuat akhirnya pertumbuhan usahanya lebih lambat dibandingkan dengan usaha yang misalnya menggunakan bantuan kombinasi dari pendanaan pihak luar. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, itu ada sumber pendanaan yang namanya hibah atau grant. Nah, hibah ini banyak orang yang salah kaprah, menilai bahwa hibah tuh saya dapat uang gratis aja pokoknya. Saya dapat uang gratis, uangnya mau dipakai apa aja, nggak ada pertanggungjawabannya, pokoknya suka-suka saya. Nah, teman-teman harus hati-hati nih di sini ketika misalnya mencari hibah. Hibah itu ada 2 jenis. Satu, hibah umum, itu yang sifatnya biasanya syaratnya sederhana lah. Misalnya usahanya yang penting jalan 1-2 tahun, ada surat keterangan usaha atau izin dagang gitu ya. Terus itu biasanya sudah layak untuk mengajukan hibah umum. Penyedia dananya itu biasanya dari level pemerintahan. Kadang ada juga dari lembaga atau perusahaan swasta berupa dana CSA atau dana pertanggungjawaban atau kontribusi sosial ke masyarakat. Nah, dari hibah umum ini minusnya atau kekurangannya adalah kuotanya terbatas. Jadi misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM mau kasih hibah umum senilai 13-15 juta untuk pengusaha yang sudah berjalan 1 tahun misalnya. Nah, biasanya mereka juga punya kuota. Nggak mungkin dong misalnya satu Indonesia ngajuin proposal dia approve semua. Jadi ini agak-agak kayak kompetisi. Jadi teman-teman harus melengkapi dokumen yang lengkap, membuktikan teman-teman bisnisnya juga layak untuk mendapatkan hibah tersebut. Tapi sayangnya karena kuotanya terbatas dan lembaga-lembaga yang memberikan hibahnya ini juga punya limit anggaran tersendiri, biasanya nominalnya sangat kecil dan hanya cukup misalnya untuk membeli alat-alat produksi yang harganya murah atau modal kerja yang paling cukup hanya untuk 1-2 bulan aja.
untuk misalnya pengusaha makanan gitu ya. Karena yang saya temui untuk hibah umum ini biasanya nominalnya paling besar di 20 juta aja per usaha per pemberian hibah. Jadi satu kali ngasih pokoknya 20 juta aja. Terserah, nggak ada laporannya, nggak ada apa-apa, pokoknya itu dipakai untuk usaha. Nah, yang harus hati-hati adalah hibah bersyarat. Yang ini yang teman-teman harus baca syaratnya sangat detail, karena apa? Biasanya untuk seleksi mendapatkan hibah bersyarat tuh lebih ketat loh. Jadi teman-teman ditanya, mana penjualannya? Beneran udah ada penjualannya belum? Arus kasnya mana? Coba lihat dong, ini uangnya udah dipisah belum sama keuangan pribadinya teman-teman misalnya. Terus ditanya juga, tiap bulan arus kasnya positif nggak sih? Gitu. Jadi beda sama hibah umum yang biasanya kasih formulir langsung di approve gitu. Tapi kalau hibah bersyarat ada seleksi yang cukup ketat gitu untuk Anda mendapatkan nominal hibahnya. Terus biasanya dari penggunaan hibah bersyarat tersebut juga ditanya sama si pemberi dananya, waktu bulan Januari kamu dapat hibah loh dari saya 50 juta atau 100 juta. Nanti di bulan ke-6 atau bulan ke-12 setelah Anda menerima hibah, biasanya diminta untuk kasih laporan. 100 jutanya dipakai apa nih? 20 jutanya dipakai misalnya modal kerja, 30.000 benerin gudang, misalnya 30 juta misalnya untuk benerin gudang gitu dan lain-lain. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati untuk menggunakan uangnya, jangan sampai dipakai untuk penggunaan kepentingan pribadi sehari-hari. Jadi harus betul-betul digunakan untuk pengembangan usaha. Nah, hibah bersyarat ini biasanya didapatkan dari banyak perusahaan e-commerce, kayak misalnya yang saya tahu Tokopedia atau Shopee, biasanya suka ada program pemberdayaan UMKM yang menjadi seller di platform mereka. Atau misalnya tadi seperti Diplomat Success Challenge atau dari kompetisi bisnis, yang biasanya di sini Kinara juga sering mengadakan kompetisi bisnis per tahunnya ya untuk UMKM gitu. Dan juga ada dari donor-donor lembaga internasional, yang teman-teman nanti bisa Google, banyak sekali donor lembaga internasional yang fokus terhadap pembinaan UMKM, terutama di sektor-sektor bisnis yang konvensional, seperti ketahanan pangan, kria, gitu ya, handicraft, terus juga food and beverage, makanan dan minuman, seperti itu. Nah, sumber pendanaan ketiga itu profit atau revenue sharing. Ini gampangnya kayak gini deh, misalnya. Saya misalnya suatu hari pengen punya bisnis kopi, sekarang saya jualan biji kopi, tapi pengen bikin produk turunannya. Terus saya ngajak Mbak Wita atau Mbak Rosi, Mbak Rosi, kita bisnis yuk. Bisnis apa nih Mbak Vivi misalnya? Terus saya bilang, yuk kita bikin bisnis body lotion, tapi dibuat dari bubuk kopi. Kopinya saya yang supply ya, kayak gitu. Terus kita janjian deh, saya janjian sama Mbak Wita sama Mbak Rosi, Mbak, nanti kalau bulan depan kita jual 100 botol, terus di akhirnya kita ada keuntungan bersih 5 juta, kita 50-50 yuk, 50-50. Saya terima 2,5 juta, Mbak Wita sama Mbak Rosi terima 2,5 juta. Terserah deh Mbak Wita sama Mbak Rosi mau bagi 2, apa bagi berapa, saya nggak mau tahu, pokoknya saya maunya 50-50 aja bagi hasilnya. Nah, gampangnya kayak gitu deh teman-teman kalau profit atau revenue sharing. Enaknya adalah waktu saya berbagi hasil keuntungan bersih sama Mbak Wita atau Mbak Rosi, saham kepemilikan saya di usaha body lotion saya itu nggak berkurang. Malah saya berbagi resiko sama Mbak Wita dan Mbak Rosi. Saya modal dibantuin, tapi kalau barangnya nggak laku pun saya nggak wajib loh bagi hasil sama Mbak Wita sama Mbak Rosi. Kalau Mbak Wita sama Mbak Rosi marah-marah gitu ya ke saya, Mbak Vivi nggak bagi hasil, ya saya bisa alasan, kan nggak ada penjualan Mbak, kok minta bagi hasil? Gitulah enaknya maksudnya untuk keuntungan ketika kita melakukan profit atau revenue sharing bagi hasil. Tapi nggak enaknya adalah tempo kerjanya tuh kerjasamanya biasanya sementara, atau misalnya modalnya tuh bisa ditarik tiba-tiba. Kalau misalnya Mbak Wita atau Mbak Rosi ada kebutuhan, aku ada kebutuhan nih, misalnya bulan depan aku mau DP rumah, aku tarik ya uangnya dari Mbak Vivi, dan aku juga nggak bisa nolak begitu, powerku untuk menolak ke Mbak Wita nggak bisa banyak itu, karena biasanya kesepakatan di profit atau revenue sharing memang modal yang disimpan kita sebagai pemilik usaha utama itu sifatnya sangat sebentar biasanya, kecuali memang di kontrak di awal dinyatakan kita bagi hasilnya minimum 3 tahun ya, mungkin itu bisa meminimalisir resiko uangnya ditarik tiba-tiba. Nah, nggak enaknya lagi biasanya karena kita harus berbagi keuntungan, jadi mungkin income atau pendapatan kita tuh berkurang tiap bulan, jadi nggak full kita terimanya. Terus biasanya kita juga harus memberikan transparansi laporan yang sangat detail. Misalnya saya harus kasih lihat, Mbak Wita ini bon saya beli bahan baku ya, Mbak ini bon saya untuk beli botol ya, ini biaya logistik ya, sampai pokoknya semua dokumen yang terkait sama penjualan body lotion saya harus kasih lihat juga ke Mbak Wita dan Mbak Rosi sebagai orang yang sepakat mau berbagi hasil usaha dengan saya, kayak gitu. Kak, mohon maaf aku ini dikit ya. Agak kecepatan, barangkali bisa agak pelan. Oh, boleh.
Oke, terima kasih. Boleh dilanjut. Saking semangatnya baru. Iya, semangat. Boleh. Habis dapat power boost soalnya. Terus, nah, selanjutnya itu ada yang sifatnya hutang atau pemberian kredit atau pinjaman. Nah, kalau hutang sama pinjaman ini, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman datang ke bank aja gitu ya, datang ke bank, buka pintu bank, terus datang ke marketingnya, Mbak, Pak, saya butuh pinjaman. Udah pasti tuh pasti banknya bilang, butuh pinjaman apa? Saya punya semua yang Anda butuhkan gitu. Jadi hutang itu ketersediaannya di pasar sangat banyak. Dan mayoritas semua bank lokal di Indonesia itu punya produk pinjaman yang sangat bervariasi untuk berbagai tipe UMKM, berbagai tipe kebutuhan dana, berbagai sektor usaha. Bank Mandiri, kayak Bank BRI, misalnya yang tadi ada peserta di Labuan Bajo, Bank NTT, misalnya atau Bank Jabar, pokoknya banyak banget bank yang menyediakan hutang atau pinjaman tadi. Nah, enaknya kalau kita mengajukan pinjaman ke misalnya ke bank gitu ya, ke lembaga keuangan yang resmi, itu saham kepemilikan kita nggak berubah proporsinya. Jadi teman-teman misalnya tetap punya kontrol 100% di usahanya teman-teman tanpa mengurangi kepemilikan saham kalau misalnya pinjam ke bank. Nah, terus udah gitu, teman-teman juga memiliki kebebasan atau fleksibilitas untuk mengatur strategi usahanya nih. Jadi kalau misalnya Bank NTT ngasih pinjam usaha ke si A gitu ya di Labuan Bajo, nah itu dikasih 100 juta. Uangnya mau dipakai untuk modal kerja kah, atau misalnya uangnya dipakai untuk beli mesin kah, itu terserah deh mau gimana. Tapi biasanya memang nanti ketika kita mengajukan perpanjangan pinjaman, si bank biasanya akan survei, bener nggak sih uangnya dipakai untuk beli aset atau dipakai modal kerja, kayak gitu. Nah, tapi nggak enaknya, biasanya ini juga menjadi satu faktor yang membuat orang tuh nggak mau ngutang. Karena mereka nggak mau pusing gitu ya, mengalokasikan uang kasnya per bulan untuk bayar bunga sama bayar pokok pinjaman. Duh, males pusing gitu kalau kita harus sisihin uangnya tiap bulan gitu ya untuk bayar bunga sama pokok pinjaman. Jadi ini menjadi satu hal yang sifatnya kontra juga. Banyak orang yang nggak mau pinjam karena repot harus bayar bunga. Nah, yang resikonya paling besar itu kalau teman-teman menunggak atau gagal bayar. Jangankan gagal bayar gitu ya, teman-teman menunggak bayar utang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya reputasinya teman-teman di mata Bank Indonesia yang memonitor pembayaran kredit itu sudah jelek. Jadi misalnya ada ranking 1 sampai 5 gitu ya, 1 paling bagus, 5 paling jelek rankingnya. Kalau teman-teman misalnya udah menunggak selama 1 bulan, rankingnya udah nggak ranking 1 lagi di mata BI, rankingnya udah turun ke ranking 2. Nunggaknya lebih lama, ke 60 hari. Nanti rankingnya turun lagi ke ranking 3. Jadi kalau teman-teman reputasinya dan rankingnya semakin jelek di Bank Indonesia, nanti ke depannya ketika kita butuh uang lagi ke bank untuk pinjam, atau misalnya bahkan yang saya tahu peer-to-peer lending seperti yang saya tahu Coinworks atau Investri itu juga sudah menggunakan kayak melihat profil kita di Bank Indonesia. Jadi kalau teman-teman tidak memaintain atau menjaga pembayaran itu jadi tetap tepat waktu, nominalnya sesuai yang ditagihkan sama bank, dan reputasi teman-teman usahanya juga jelek, ketika gagal bayar utang, nanti kedepannya akan sangat-sangat sulit ketika misalnya pengajuan pinjaman baru ke bank. Nah, tapi pinjaman atau utang ini tidak hanya bisa dipinjam ke bank, tapi bisa juga misalnya ke investor. Investor itu nggak selalu memberikan pinjaman, nggak selalu memberikan investasi dalam bentuk saham, tapi bisa juga menjadinya memberikan perjanjian pinjaman antara dua pihak misalnya. Jadi teman-teman harus bisa sadar bahwa utang itu nggak harus selalu ke bank, banyak opsinya kok gitu, dan bisa tetap bisa membuat kontrak antara berbagai macam pihak. Cuma yang harus dipastikan adalah lebih baik jika teman-teman meminjam uang ini ke lembaga resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Ke lembaga resmi lebih aman biasanya. Nah, untuk utang atau pinjaman itu sendiri, jenisnya tuh sangat banyak. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kayak yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya teman-teman datang ke bank, pasti ditanya butuhnya apa, saya semua punya gitu. Biasanya orang bank pasti akan nantangin kayak begitu. Nah, jenis pinjaman tuh banyak. Pertama ada kredit investasi. Ini saya kasih contoh misalnya teman-teman berbisnis bolu coklat misalnya. Terus berbisnis bolu coklat, udah gitu udah 1 tahun, orderannya banyak, yang tadi misalnya biasanya jualan cuma di daerah Tangerang Selatan, dekat-dekat Bintaro gitu ya.
Terus sekarang jualannya karena online marketingnya gencar, sekarang dapat customer dari Bandung, dari Bogor, dari Jakarta gitu. Permintaan dari si bolu coklat ini naik sangat drastis. Sehingga membuat teman-teman misalnya ya, yang pemilik usahanya ini harus investasi lebih. Beli apa coba? Misalnya, beli mixernya yang kalau ngocok bisa 200 kilo sekalian. 200 kilo tepung dan telur sekalian. Terus juga, harus nambah beli ovennya. Tadinya punya 5, sekarang harus punya 20 gitu ya. Nah, biasanya kredit investasi ini diberikan oleh si pemberi pinjaman untuk pembelian aset-aset yang harganya mahal dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Contohnya kan tadi kalau oven tentunya dia nggak mungkin dong dipakai sebulan terus rusak. Nah biasanya asetnya kan lama, bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun. Nah itu sangat cocok untuk dipakai, diajukan untuk kredit investasi. Selanjutnya ada kredit modal kerja. Kalau kayak tadi si pengusahanya jualan bolu coklat, udah beli mesin-mesinnya, udah beli oven, beli mixer gitu ya, pasti otomatis kebutuhan untuk si pemilik usaha ini beli bahan baku, mau perasa makanan, pewarna makanan, pewangi, tepung gitu ya, telur, juga kan pasti bertambah dong kalau produksi si bolunya ini juga makin banyak. Nah, ini kan disebut kebutuhan modal kerja. Jadi kalau misalnya nanti untuk pembiayaan bahan baku, biasanya teman-teman bisa mengajukan ke pemberi pinjaman untuk kredit modal kerja. Nominalnya biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan usaha teman-teman. Kalau misalnya dalam 3 bulan, teman-teman menilai, kayaknya saya cuma butuh 100 juta deh. Terus nanti divalidasi nih sama si pemberi pinjaman. Bener nggak butuh 100 juta? Ya udah, bener nih 100 juta, yaudah kita kasih. Tapi biasanya kredit modal kerja ini temponya sangat jangka pendek. Biasanya itu cuma sekitar 60 sampai 90 hari, 2 atau 3 bulan aja untuk kredit modal kerja. Begitu. Terus ada juga namanya kredit talangan piutang. Kredit talangan piutang itu bisa diberikan kalau teman-teman sudah mendapatkan purchase order atau pesanan resmi dari pembeli di UMKM tersebut. Dan itu harus dibuktikan bahwa dokumen purchase order-nya ada, terus bukti nanti untuk penagihan pengiriman barangnya juga ada gitu ya. Nanti purchase order ini bisa dijadikan jaminan ke pihak pemberi pinjaman bahwa saya udah dapat purchase order loh senilai 50 juta, tapi saya butuh modal kerja untuk memproduksi barang 50 juta ini. Kasih saya modal dong, kayak gitu. Nanti berdasarkan invoice dan juga purchase order yang dijaminkan ke pihak pemberi pinjaman, si pemberi pinjaman akan memberikan uang kurang lebih senilai dengan invoice yang dijaminkan, tapi biasanya lebih rendah karena mempertimbangkan kebutuhan modal usaha dari teman-teman. Nah, lalu yang keempat ada kredit sewa guna atau leasing. Jadi kalau misalnya ada pengusaha UMKM, sekarang kalau misalnya bayar perusahaan logistik, mahal ya sewa truk terus gitu ya, margin keuntungan saya kepotong mulu. Kayaknya lebih untung kalau saya investasi beli mobil sendiri deh, untuk tracking, untuk distribusi ke customer, untuk nganter-nganter barang gitu ya. Itu biasanya si pengusaha UMKM mengajukan namanya kredit sewa guna atau leasing. Pasti teman-teman udah sering dengar ini karena biasanya orang-orang juga pakai untuk kredit beli kendaraan bermotor. Nah, lalu yang terakhir itu biasanya ada juga namanya gadai aset. Ini misalnya teman-teman punya aset berharga, misalnya emas atau barang elektronik atau motor, itu digadaikan untuk mendapatkan modal usaha. Biasanya nilai pencairan pinjamannya itu sekitar 70 sampai 80% dari nilai aset yang teman-teman gadaikan gitu. Lalu di sini yang cukup familiar atau sering terekspos oleh media, teman-teman bisa sering lihat di berita, di Twitter, di Instagram, banyak banget yang suka sharing, Gojek dapat investasi sekian dari X, dari investor luar negeri. Atau misalnya, ini cateringnya anaknya Pak Jokowi misalnya, dapat investasi dari modal Ventura mana. Terus ini startup minuman kopi X misalnya, dapat juga pendanaan senilai sekian juta gitu ya. Nah, ini yang biasanya teman-teman lihat di berita itu dinamakan equity financing atau investasi saham. Nah, keuntungannya adalah kalau misalnya kita memberikan peluang untuk pihak lain berinvestasi ke usaha kita, nilai tambahnya adalah bisa jadi si pemegang saham baru ini punya nilai tambah lain dibanding uang. Bisa jadi mereka punya nilai tambah network-nya atau jejaringnya tuh kenalannya banyak banget. Mau kenalan, mau masukin barang ke supermarket X, dia kenal sama yang punya supermarket. Kita mau belanja bahan baku ke pasar B, dia kenal sama distributornya di pasar B.
Jadi plusnya adalah ketika kita memberikan porsi kepemilikan saham ke orang lain, bisa jadi si pemegang saham baru ini memberikan nilai tambah ke usaha kita yang kalau kita sendiri menjalankan usahanya cuma sendirian nih, belum tentu kita punya nilai tambah tersebut. Nah, selain itu biasanya keuntungan lain adalah pertumbuhan usaha kita tuh bisa lebih cepat loh. Karena modal yang diberikan itu jumlahnya bisa lebih banyak, plus nilai tambah yang dibawa oleh si pemegang saham baru ini juga diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita dibandingkan kalau kita tadi bootstrapping atau pakai uang sendiri. Tapi kontranya, kenapa banyak orang juga yang nggak mau kalau diinvestasiin saham oleh pemegang saham lain adalah nanti takut nilai sahamnya turun. Misalnya Mbak Wita punya bisnis minuman jus jeruk misalnya ya. Awalnya kan punya Mbak Wita sendiri nih 100% kepemilikan saham di jus jeruknya tadi. Tapi karena misalnya Mbak Martina nih teman saya di Kinara iseng mau bisnis sampingan investasi ke bisnis jeruknya Mbak Wita gitu ya. Otomatis sahamnya Mbak Wita udah nggak 100% lagi. Bisa turun jadi cuma 70%, bisa jadi 60%, tergantung kesepakatan antara Mbak Wita sama Mbak Martina waktu di awal janjian mau investasi saham. Jadi konsekuensinya ketika kepemilikan saham Mbak Wita sebagai pemilik usaha utama ini, itu jadinya idealismenya harus dinegosiasi sama si pemegang saham yang baru. Udah nggak bisa nih Mbak Wita sesuka hati bikin bisnis ngatur-ngatur, nggak bisa. Semuanya harus dilaporkan dengan transparan ke pemegang saham baru, dan dia juga bisa punya andil loh dalam pengambilan keputusan sehari-hari di operasional bisnisnya gitu. Dan tentunya ketika ada pemilik saham yang baru, ya pasti dong dia minta untung gitu. Nggak mungkin Mbak Martina investasi ke Mbak Wita, tapi uangnya diem-diem aja gitu ya. Coba dilapor-laporin tapi nggak pernah bagi hasil, juga pasti Mbak Martina nggak mau gitu. Jadi di akhir biasanya kontraknya adalah orang tuh males untuk bagi hasil kalau ada investasi saham gitu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa modal ventura, ada yang asing, ada yang lokal. Ini sangat banyak sekali lah modal ventura di luaran yang memberikan pendanaan baik ke UMKM di sektor teknologi maupun non-teknologi. Non-teknologi itu bisa kayak pengusaha-pengusaha UMKM yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia gitu ya. Kayak handicraft, tourism gitu ya. Terus juga pangan gitu. Jadi opsinya tuh sangat banyak. Teman-teman bisa Google sendiri juga nanti atau kita bisa diskusi tipe modal ventura apa yang tepat untuk teman-teman. Nah, tapi namanya investasi saham, seperti yang tadi saya contohkan di awal, nggak harus loh lewat perusahaan modal ventura asing atau modal ventura lokal yang sudah berbentuk PT. Tapi ini juga bisa investasi yang kita ajukan ke pribadi. Kayak tadi Mbak Wita ke Mbak Martina, atau saya ke orang lain gitu ya, kita bisa janjian. Jadi opsi pendanaan saham itu sangat-sangat fleksibel. Terus ini yang sekarang lagi booming di beberapa tahun terakhir, yaitu namanya crowdfunding atau peer-to-peer lending. Ini yang kalau teman-teman sering dengar adalah namanya fintech gitu ya, perusahaan teknologi keuangan. Nah, biasanya di crowdfunding atau peer-to-peer lending ini ada dua jenis pendanaannya. Satu yang sifatnya pinjaman, teman-teman harus bayar bunga dan juga pokok pinjaman ketika jatuh tempo. Ada juga yang sifatnya berbagi saham atau berbagi kepemilikan. Jadi nanti mekanismenya itu lebih ke bagi hasil gitu ya. Jadi ini kombinasi nih, tergantung teman-teman memilih mau mengajukan pinjaman ke fintech yang berbasis saham atau pinjaman yang tentunya akan mempengaruhi skema pembayaran modal teman-teman. Nah, biasanya kenapa orang mau pinjam ke crowdfunding atau peer-to-peer lending itu karena si pengusaha merasa masih punya kebebasan yang sangat besar untuk mengatur semua aspek operasional bisnisnya. Ditambah biasanya modal dari crowdfunding atau peer-to-peer lending ada yang memang yang lebih mahal gitu ya daripada tingkat suku bunga bank. Tapi saya lihat di pasaran juga sekarang banyak sekali peer-to-peer lending atau crowdfunding yang menawarkan suku bunga di bawah suku bunga bank. Jadi sangat-sangat menarik untuk teman-teman mengeksplorasi kira-kira mana nih yang biaya bunganya itu lebih cocok dengan kebutuhan teman-teman dan kesanggupan teman-teman untuk membayar nantinya. Nah, cuma kontraknya, karena biasanya di crowdfunding itu kalau teman-teman lihat, di situ kan informasi bisnis teman-teman kadang dicantumkan. Bisnisnya apa sih, terus udah gitu berapa dana yang dibutuhkan, terus biasanya penjualannya ke area mana aja. Ada beberapa informasi bisnis yang ditaruh di internet.
untuk memasarkan proyeknya teman-teman supaya ada yang mau bantuin pendanaan. Walaupun nggak semua informasi sensitif diberikan, tapi ada aja pengusaha yang biasanya keberatan kalau informasi itu dipublikasikan karena takutnya nanti kompetitor saya, pesaing saya tahu dong saya bisnisnya ngapain, nanti makin banyak dong pemain di sektor itu gitu ya. Jadi masih ada pro kontra lah mengenai penggunaan crowdfunding atau peer-to-peer lending. Nah ini saya kasih contoh, ada satu platform namanya iGrow yang fokusnya adalah pendanaan untuk pengusaha di sektor pertanian dan perikanan. Jadi misalnya di sini dia tulis nih, oh ini pembiayaan untuk penjualan ikan mas jumbo, harganya sekian. Lalu nanti kita bagi hasil ya 18% per tahun. Uangnya dikontrak ya 2 tahun gitu loh. Jadi di sini nanti teman-teman bisa memberikan informasi mengenai proyek atau usahanya teman-teman untuk nanti dicarikan siapa sih investor yang mau tanda kutip patungan untuk membantu kebutuhan dana UMKM-nya teman-teman. Nah, terus ada lagi nanti mungkin Mbak Ayu juga akan sharing, di sini ada modalku. Nah, modalku juga Mbak Ayu, saya salah satu investor di modalku. gitu. Jadi di modalku ini juga saya merasakan bahwa saya sebagai investornya punya fleksibilitas gitu untuk memilih usaha mana nih yang saya mau danai. Dan untuk pengusahanya atau pelaku UMKM-nya juga banyak pilihan. Ada mulai dari pinjaman UMKM gitu ya, kebutuhan dananya juga bervariasi tergantung kebutuhan. Tenor pinjamannya juga terserah nih nanti sesuai penilaian modalku dan kebutuhan teman-teman. Terus tadi ada saya sebutkan juga tentang invoice financing. Terus juga ada juga misalnya pinjaman untuk pengusaha yang jadi seller di e-commerce gitu. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Opsi permodalan tuh sangat-sangat banyak. Jadi gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan opsi pendanaan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran singkat aja mengenai faktor apa sih yang diperhatikan oleh pemberi modal. Biasanya setelah si pelaku UMKM bisa menilai, kayaknya saya cocoknya pakai alternatif pendanaan A deh, atau B deh. Pasti kan orang ini akan mengajukan entah ke bank, ke crowdfunding, atau ke pemberi pinjaman individu, dan lain-lain ya. Nah ini bayangkan misalnya mbak-mbak yang lagi duduk ini nih, dengan mukanya yang curigaan gitu ya, mukanya curigaan, sambil buka laptop, dia tuh lagi mikir, si bapak ini lagi ngajuin pinjaman gitu ya, lagi butuh dana. Si mbak ini lagi menilai, ini bapak-bapak bisnisnya apaan sih gitu. Ini orang kayak gimana sih, sanggup bayar nggak ya? Nah, biasanya mbak-mbak bank ini atau misalnya dari pihak investor yang melakukan penilaian layak diberi permodalan atau enggak, itu memperhatikan 5 hal dari usahanya teman-teman. Yang pertama adalah capital atau modal. Teman-teman ngajuin utang nih ke saya, tapi bisnisnya teman-teman sendiri punya modal berapa banyak sih? Asetnya seberapa besar sih? Gitu ya. Jadi mereka benar-benar akan memperhatikan aspek permodalan usaha itu sendiri tanpa bantuan pinjaman terlebih dahulu atau tanpa bantuan permodalan eksternal lainnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah penilaian individu seberapa kuat modal usaha teman-teman. Lalu dilihat juga nih dari kolateral atau jaminan. Kalau misalnya ada pinjaman yang bersifat harus ada agunan, atau barang yang dijaminkan, itu nanti si pemberi pinjamannya atau pemberi modal akan melihat, ini orang mau pinjam segini, tapi apa yang mau dijaminkan ya? Apakah misalnya gudangnya, mesinnya, atau alat produksi lainnya, atau bahkan malah inventorinya. Jadi akan dinilai nih sama si pemberi dana, kalau saya kasih pinjaman, dia ada barang yang bisa dijaminin nggak ya? Kalau misalnya amit-amit dia nggak bisa bayar pinjaman saya gitu. Terus yang hal ketiga diperhatikan adalah capacity. Nah, capacity ini artinya apa? Artinya pemberi dana itu akan bertanya-tanya, kalau saya kasih pinjaman, orang ini intinya bisa bayar nggak sih? Jadi dia akan memperhatikan arus kas keuangannya, usahanya teman-teman, terus juga pengen tahu apakah ada pemisahan uang pribadi dan uang usaha, terus nanti kalau misalnya pinjam uangnya 6 bulan atau 1 tahun, bayarnya gimana? Apakah tiap bulan arus kasnya positif apa enggak gitu. Terus faktor keempat ada juga namanya condition. Jadi nanti pemberi dana tuh akan menilai kondisi pasar apa aja sih yang pengaruh ke bisnisnya teman-teman. Apa misalnya harga bensin naik atau misalnya harga buruh UMR naik, apakah itu akan pengaruh nggak nih ke bisnisnya teman-teman. Terus terakhir itu karakter. Jadi orang tuh melihat gitu impression atau kesan pertama ketika misalnya teman-teman mengajukan dana untuk diberikan pemberian dana
dari pihak eksternal, pasti si pemberi dana itu juga akan menilai karakternya teman-teman gitu. Dilihat ini orang latar belakangnya gimana ya, apakah punya pengalaman bisnis yang relevan, apakah pengalaman pendidikannya misalnya relevan. Terus kalau misalnya ke bank, bahkan dia bisa ngecek teman-teman ini suka ngutang nggak sih, kartu kredit misalnya, punya kartu kredit, ini orang suka bayar tepat waktu nggak sih, apa bayarnya cuma minimum aja, atau misalnya kalau nunggak lama banget baru 3-6 bulan gitu ya, ditagih-tagih tiap hari sama debt collector baru bayar gitu. Nah ini ketahuan gitu sama bank ataupun sama pemberi pinjaman yang berbentuk diawasi OJK atau BI, itu ketahuan loh teman-teman kalau teman-teman punya pribadi yang kurang baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dan 5 faktor ini menjadi faktor krusial yang biasanya diperhatikan lah sama pemberi dana untuk mereka membuat keputusan berapa dana yang mau dikasih dan apakah mau nggak sih orang ini bisa bayar nggak sih, kayak gitu. Jadi saya memberikan sedikit saran di sini untuk teman-teman yang tertarik untuk memperoleh pendanaan eksternal adalah, pertama, kalau teman-teman tahu bahwa suatu hari akan mencari dana ke pihak luar, bukan pakai kantong sendiri, teman-teman harus mempersiapkan, catatlah keuangan usaha Anda itu sejak dini dan pisahin dari uang pribadi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngajuin pinjaman atau ngajuin dana investasi saham gitu ya ke pemberi dana, pasti mereka nanya, ada nggak laporan keuangan usahanya? Saya mau lihat dong usahanya untung apa rugi. Terus saya mau lihat dong penjualannya tiap bulan rapi nggak sih? Ada nggak sih penjualannya? Siapa aja pembelinya? Berapa transaksinya? Pokoknya semua ditanya. Dan paling repot yang saya temui di Kinara adalah ketika melakukan screening gitu ya untuk yang ngajuin dana, biasanya mereka tuh uangnya nyampur-nyampur sama uang pribadi. Digabunglah rekening tabungannya, terus dompetnya digabung, terus kadang kepake untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau masih ada teman-teman yang melakukan seperti ini, kalau ada planning untuk pendanaan ke depan, tolonglah kalau saya kasih saran, pisahkan segera dari uang pribadi dan catatlah keuangan usahanya sangat-sangat rapi dan dokumen pendukungnya juga harus lengkap. Jadi ketika nanti teman-teman ngajuin pinjaman udah ready gitu ya dokumen-dokumen pendukungnya. Terus yang kedua, saya saran pakailah penyedia dana, terutama misalnya kalau pakai penyedia dananya itu pinjaman yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Saya cukup miris gitu ya, saya tahu beberapa teman pengusaha juga, masih teman-teman saya juga atau kenalan-kenalan saya, yang akhirnya usahanya berantakan karena salah pinjam uang ke pihak yang salah juga. Gitu. Jadi ke pihak yang nggak kredibel gitu ya, invoice-nya udah dijaminin, taunya orangnya nggak tahu kemana gitu. Terus uangnya masuknya, uang invoice-nya itu masuknya ke rekening orang yang kabur lagi gitu ya, terus ke lembaga yang nggak jelas juga. Jadi saya harap teman-teman lebih teliti ketika mencari sumber pendanaan, kalau bisa yang resmi terdaftar di lembaga pengawas keuangan. Kalaupun misalnya mau ada pinjaman atau pengajuan ke pihak yang sifatnya individu atau misalnya tidak berbadan hukum, itu sangat jelas gitu ya, kalimat per kalimat harus ngapain, klausulnya harus ngapain, bila perlu tanda tangan di atas materai ada saksinya gitu ya. Itu harus sangat-sangat detail. Kenapa? Karena ini masalah uang dan masalah keberlanjutan bisnisnya teman-teman gitu. Terus yang terakhir, buatlah kebutuhan dana yang realistis dan cocokkan dengan tipe pendanaan yang sesuai. Kenapa saya bilang begini? Saya sering menemui ada orang misalnya datang ke Kinara gitu, Mbak Vivi, saya mau upscale nih, mau naikin skala usaha, pinjem ya uang, nanti 1 tahun saya balikin. Berapa mas butuhnya? 1 miliar. Oh 1 miliar, lumayan ya mas, skala bisnisnya seperti apa? Gitu kan saya tanya. Terus saya pelajari dokumennya, terus saya validasi juga, saya cek survei main gitu ke gudangnya gitu ya, ngelihat bener nggak sih bisnisnya memang sebesar itu. Ternyata penjualan per bulannya aja masih di angka 5-10 juta. Terus aset-aset yang dia miliki pun nilainya masih kecil gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengajukan pendanaan yang tidak realistis karena tidak sesuai dengan skala ataupun rencana pertumbuhan usahanya teman-teman, dan tipe pendanaannya juga harus sesuai gitu. Kalau misalnya butuh 1 miliar, pasti kalau misalnya ngajuin ke investor, mereka minta balik modalnya itu cepat juga gitu. Nggak mau dong mereka ngasih uang rugi gitu. Terus sayang juga kalau teman-teman pinjam besar-besar, tapi nggak bisa digunakan dengan maksimal untuk modal kerja, karena ternyata PO atau orderan dari customer juga belum sebegitu besarnya. Yang ada teman-teman malah rugi, tiap bulan bayar bunga terus gitu ya. Terus yang keempat, mereview biaya modal. Yang ini adalah contohnya gini, teman-teman pasti kalau sudah melakukan pencatatan keuangan usaha,
itu bisa tahu berapa persen sih keuntungan bersihnya dari pendapatan usaha. Jadi misalnya keuntungan bersih dibagi pendapatan kotor, ternyata dapatlah 10% margin keuntungan usahanya teman-teman. Nah, kalau misalnya margin keuntungan usaha teman-teman udah 10%, jangan sampai teman-teman pinjam ke lembaga manapun, ke orang manapun, bayar bunganya 20% gitu loh. Kan yang ada malah keuntungan teman-teman habis cuma buat bayar bunga. Nah, jadi di sini teman-teman saya saran harus sangat hati-hati gitu. Pinjam uang bukan cuma sekedar pinjam uang, bagi hasil bukan cuma sekedar bagi hasil, tapi ngitung gitu loh. Kalau saya bayar bunga segini, masih nyisa nggak ya profit atau keuntungan saya? Kalau saya bayar segini bagi hasil sama mitra saya, buat saya sendiri, sama nanti saya sisihin misalnya buat modal kerja tahun depan, masih cukup nggak ya? Gitu. Jadi jangan sampai kita bunuh diri. Profitnya cuma berapa persen, tapi bayar bunganya misalnya berkali-kali lipat persennya. Itu namanya kita juga sangat struggle, nantinya sangat sulit untuk mempertahankan usaha tersebut kalau sudah kecemplung sama bunga berbunga gitu. Bunga mulu, utangnya nggak lunas-lunas gitu ya. Nah terakhir, karena tadi saya cerita tentang 5C di slide sebelumnya, dari sekarang teman-teman punya plan untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal, itu udah harus memoles dirinya, memoles usahanya, supaya bisa sesuai dengan kriteria 5C tersebut. Jadi yang misalnya masih suka punya kartu kredit, misalnya masih suka sering menunggak, itu saya saran kalau bisa bayarnya on time. Kenapa? Supaya nanti profilnya teman-teman di Bank Indonesia gitu ya, di datanya Bank Indonesia, profilnya reputasinya bagus, suka bayar utang tepat waktu. Jadi kalau nanti ngajuin pinjaman, lebih gampang, plafonnya juga mungkin bisa lebih dinegosiasikan sama marketing banknya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman rencana mau punya kredit pakai agunan, berarti teman-teman juga harus mempersiapkan nabung buat beli asetnya supaya nanti ada aset yang bisa dijaminkan. Nah, jadi dari 5 saran ini, mudah-mudahan teman-teman bisa implementasikan dan nantinya ketika usahanya sudah siap untuk mendapatkan pendanaan pihak eksternal, teman-teman bisa mengakses tipe pendanaan apa yang cocok untuk teman-teman. Begitu saja Mbak Wita, Mbak Rosi sharing dari saya, mungkin bisa lanjut diskusi aja. Wow, penuh dengan ilmu ya. Luar biasa. Mbak Vivi boleh minum dulu, boleh? Ini materinya luar biasa, lengkap ya teman-teman UMKM, aku yakin. Udah banyak sekali pertanyaan yang banyak pertanyaan nih Mbak yang pengen segera dijawab oleh Mbak Vivi nih. Mbak Vivi siap ya jawabin pertanyaan? Oke, sip. Mungkin dari Mbak Wita dulu boleh dibaca ini, boleh dari bawah, boleh dari atas. Sebutin namanya ya, Mbak Wita. Kita coba dari atas ya. Oke, kita cari. Ini dari Berkat Devos. Kalau koperasi simpan pinjam gimana ya Kak? Rekomendasi nggak buat untuk pengajuan dana pinjaman seperti itu? Koperasi simpan pinjam ya? Oh ya. Oke, kalau koperasi simpan pinjam, saya opininya bisa ya, bisa tidak. Kenapa Mbak? Kalau yang saya tahu misalnya Bank Danamon gitu ya. Oh ya, sorry sebelumnya suara saya kedengar jelas nggak ya Mbak? Karena tadi saya lihat di chat ada yang bilang suaranya hilang. Jelas kok, jelas banget. Jelas banget, mungkin sinyal. Jelas banget Mbak, boleh silakan. Untuk koperasi simpan pinjam, saya punya 2 opini gitu ya. Satu, kalau misalnya tadi balik lagi koperasi simpan pinjamnya itu lembaganya kredibel gitu ya, terutama diawasin oleh OJK atau UI. Contohnya Bank Danamon tuh saya punya Danamon simpan pinjam, itu saya sepakat, boleh silakan ajukan ke lembaga seperti tersebut. Tapi saya juga punya pengalaman, itu masih dari kalangan saudara saya sendiri, dia ini pinjam dari koperasi simpan pinjam untuk permodalan usaha. Tapi akhirnya koperasi simpan pinjamnya ini bubar di tengah jalan gitu. Karena di awal nggak ada proses, kita screening di Google, di koperasi simpan pinjamnya juga nggak ditemuin gitu ya, nggak ada. Kita cek izin-izin usahanya juga nggak ada gitu. Jadi intinya kalau yang lembaga kredibel silakan gitu ya. Tapi kalau yang teman-teman bahkan nge-Google aja nggak jelas, ini koperasi simpan pinjamnya siapa, manajemennya apa, sudah berapa lama ngebantu pengusaha gitu ya. Saya saran lebih baik jangan gitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Alright, yang intinya kita apapun nama merek tempat minjemnya kita harus ngecek ya Mbak, itu kredibel nggaknya ya. Cara ngeceknya ada nggak sih Mbak situs khusus gitu Mbak Vivi
untuk kita tahu bahwa itu dilindungi oleh OJK atau enggak. Karena gini Mbak, saya nih sering lihat gitu misalnya di application store atau Play Store gitu ya, dia bilangnya itu dia taruh logo OJK di situ gitu, bahwa ini sudah dikurasi sama OJK. Nah kayak gitu cukup kredibel nggak ya Mbak dengan mereka naruh logo aja? Enggak Mbak, aku enggak ngeri Mbak, karena itu ya, jadi yang saya temui biasanya satu yang saya lakukan adalah saya cek dulu nih di Google. Misalnya lembaga X ada nggak di Google? Kalau ternyata banyak artikelnya, terus lembaga dari kredibel gitu ya, misalnya dari Kompas atau Kontan gitu ada, itu saya lebih aman. Tapi saya biasanya melakukan pengecekan kedua, melihat ke website OJK, dan OJK juga punya hotline center. Dia ada customer center, nomornya saya lupa Mbak, bisa di Google. Itu biasanya bisa kita telepon aja ke OJK, Mbak, lembaga ini kredibel nggak ya? Saya mau taruh uang misalnya, atau saya mau ngajuin pinjaman, apakah lembaga ini diawasin nggak? Gitu. Jadi tetap harus cross check. Jangan cuma kita yang mau pinjam uang dicek ini itu, tapi kitanya juga waktu pinjam uang harus ngecek dulu sih siapa yang ngasih pinjaman gitu. Oke, clear banget ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Oke, Mbak Wita sudah milih nih pertanyaannya, silakan. Masih milih nih, oke. Dari Kadian Widi, adakah pendanaan yang support untuk usaha kecil, Kak Vivi, dengan persyaratan yang mudah dan bunga relatif kecil? Karena selama ini jika mengajukan ke perbankan, persyaratannya relatif lebih ribet. Bunga lebih kecil dibandingkan lembaga leasing yang persyaratannya mudah, tapi bunganya lebih besar. Jadi kalau di bank lebih kecil bunganya tapi ribet. Tapi kalau di leasing syaratnya mudah tapi bunganya besar, bingung kan mau ngajuin kemana? Gimana ya? Oke, pertama hibah itu tetap menarik ya Mbak. Kementerian kita di Kemenko UKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, sama Kementerian Pemuda Olahraga itu mereka punya program namanya Dana Hibah Wirausaha Pemula atau Madya gitu. Saya lupa, mungkin nanti bisa dicek ulang. Nah, itu persyaratannya cukup simpel yang saya tahu, cuma KTP, KK gitu ya, terus penjelasan tentang usaha dan dokumen kependudukan lainnya. Itu mereka membantu untuk kebutuhan dana-dana usaha yang kecil nilainya. Biasanya tuh nggak nyampe 13-15 juta lah Mbak. Jadi itu bisa dicoba untuk diajukan dulu. Karena persyaratannya nggak seribet bank, nggak ada survei gitu ya, nggak ada validasi, tapi probabilitas atau kemungkinan teman-teman dapat dana itu juga lumayan besar, karena kuotanya dari kementerian juga lumayan banyak. Itu pertama saran saya. Kedua, ada namanya kredit mikro, Mbak. Nah, ini kredit mikro ini nggak semua bank punya. Tapi setahu saya kayak bank-bank yang suka ada di daerah, seperti Bank BRI, atau bank daerah yang kayak Bank Jabar, Bank Jateng gitu ya, Bank NTT gitu. Pasti mereka punya kredit mikro yang plafon pinjamannya tuh biasanya di angka maksimal 10 jutaan. Gitu. Dan persyaratannya juga biasanya mereka nggak minta macam-macam kayak oh ini laporan usahanya mana, laporan keuangan usahanya mana. Biasanya nggak seribet itu karena mereka tahu usahanya kan masih sederhana ya, baru mulai mungkin gitu, atau misalnya memang kebutuhan usahanya masih kecil. Jadi mereka biasanya cuma ngelihat rekening koran gitu ya, ngelihat historis tabungannya, terus juga misalnya melihat data kependudukannya aja gitu Mbak. Gitu. Jadi tadi hibah sama kredit mikro yang saya sarankan kalau memang kebutuhannya masih kecil. Oke. Mbak, kalau untuk akses dana hibah gitu kemana ya, Mbak? Akses dana hibah itu kalau yang untuk pemerintahan bisa buka websitenya, Mbak, langsung ke website masing-masing kementerian. Itu biasanya nanti ada satu kolom kecil gitu ya. Biasanya di situ ada program. Nah, kalau diklik di programnya itu dia akan muncul daftar program-program aja, daftar program apa saja yang terkait pengembangan wirausaha. Itu yang pertama terkait aspek kementerian. Nah, kalau misalnya kalau untuk hibah kompetisi misalnya, itu teman-teman harus aktif, kayak contohnya ikut forum Femalepreneur, pasti kan ada informasi-informasi lomba bisnis A, lomba bisnis B gitu kan Mbak, WhatsApp juga gitu kan dari Mbak Rosi, Mbak Wita, Waro-Waro gitu kan. Jadi kalau kompetisi teman-teman harus banyak berjejaring nih, entah secara online, grup ini itu gitu, misalnya nanti udah nggak COVID, datang ke acara apa untuk networking, di situ banyak juga informasi tentang kompetisi bisnis yang teman-teman bisa ikutin. Terus terakhir, dari donor lembaga internasional, ini juga banyak Mbak, kalau saya kasih contoh mungkin satu namanya Australian DFAT, Investing in Women,
Nah, ini lembaga yang mereka punya program pemberdayaan perempuan, terutama perempuan pengusaha. Nah, setahu saya tiap tahun itu mereka punya mitra di Indonesia, salah satunya Kinara. 2 tahun lalu kita kerjasama juga sama mereka. Itu punya program capacity building, workshop gitu ya, mentoring. Dan biasanya di akhir program ada juga dana hibah yang diberikan ke pengusaha gitu. Iya. Berarti intinya Mbak Vivi secara garis besar bahwa teman-teman UMKM ini jangan bosan-bosan berjejaring ya supaya dapat info-info, kecipratan info lah ibaratnya ya. Jadi kalau ada orang yang share ke grup WhatsApp kita tahu programnya, jadi kita bisa daftar. Dan juga jangan bosan-bosan untuk nyari informasi lewat digital. Tadi misalnya datanglah ke website dan ulik di sana, barangkali memang ada program yang relevan dengan kita. Jadi nggak boleh nunggu aja, kita harus yang menjemput bola, nggak boleh nunggu bola datang ke kita. Gitu ya Mbak Vivi. Oke, ini pertanyaannya masih banyak, kita masih ada waktu. Saya bacakan lagi ya Mbak Vivi ya. Ini ada dari Kak Litya Junita Seli. Pertanyaannya ya, halo kakak-kakak semua, saya boleh minta saran kah? Bisnis apa yang sebaiknya dipilih saat usia 20 tahun? Apakah langsung membuka bisnis usaha sendiri atau membuka franchise? Lalu saya mau tanya terkait produk yang kita bikin sendiri. Bagaimana cara produk kita agar bisa masuk ke market besar seperti Indomaret, Alfamart, Lawson, dan lain-lain. Nah, dari Kak Vivi, apakah punya saran-saran untuk Mbak Litya ini? Karena kurang relevan dengan materinya, tapi kalau ada saran boleh. Hai Mbak Livia, umurnya berapa sekarang? Mungkin sekitar 20-an Masih 20-an ya. Berarti ya? Iya. Oke, nah ini ya kalau masih 20-an tuh coba aja. Oh, 20 tahun betul. Wow, 20 tahun tapi semangat entrepreneurship-nya udah ada sejak dini ya. Nah, Mbak Livia, kalau ya saran saya sih gini, kalau umur masih 20, coba bisnis apapun dari langkah kecil gitu. Saya waktu umur 20-an pun masih kuliah, waktu itu saya mulainya tuh jualan keripik ubi ungu gitu. Tapi kan akhirnya saya sekarang bisnis kopi gitu kan. Tapi bisa dilihat bahwa dulu saya jualan keripik ubi ungu pas zaman kuliah tuh awalnya juga iseng sama teman-teman, nyobain aja gimana sih caranya berbisnis, gimana kemasan yang bagus, stiker packaging yang bagus tuh kayak apa. Jadi saran saya coba sektor apapun yang kiranya tepat untuk Mbak Litya dan tertarik juga untuk melaksanakan ide tersebut. Tapi pesan saya satu, buka bisnis apapun perspektifnya harus satu, yaitu market driven, pasarnya ada. Jadi Mbak Litya harus survei dulu nih, pelajari pasarnya ada nggak, calon customer-nya ada nggak. Kalau sudah tervalidasi misalnya nih ya, ada pelanggan yang tiap bulan sudah melakukan pembelian, itu kan berarti udah yakin ada pendapatannya. Nah, mungkin itu bisa diseriusin gitu. Jadi jangan bikin produk dulu baru cari pasarnya. Kalau saya sih orang yang apa ya, perspektifnya cari pasarnya dulu, pasarnya udah ada, tervalidasi ada repeat order gitu ya, udah punya pelanggan, ya udah itu diseriusin aja gitu. Sip, thank you Mbak Vivi. Nah, menjawab sekali ya Mbak. Tadi siapa namanya panggilannya? Litya? Litya. Oke, jadi Mbak Litya itu tadi masuk ke dari Mbak Vivi dan bener banget memang harus segera dimulai aja dan selalu melihat peluang, jangan hanya hobi aja gitu ya. Karena yang namanya bisnis mau pakai produk sendiri, mau ngambil dari orang lain, yang penting tuh satu, menguntungkan. Ya nggak sih Mbak Vivi? Bisnis harus mendatangkan keuntungan. Dan kalau nggak datangin keuntungan namanya itu nanti sedekah atau kegiatan sosial gitu. Nah, dan Mbak Litya nanti bisa ikut kelas di Femalepreneur karena banyak banget, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nanti saya infokan di belakang ya, ada beberapa materi-materi yang mungkin bisa Mbak Litya ikuti supaya nanti bisnisnya makin mantep nih, biar niat untuk berbisnisnya bisa terlaksana. Nanti saya infokan, jangan sampai ketinggalan, oke, di akhir sesi. So, ini ada masih banyak pertanyaan, kita masih ada waktu. Mbak Ayu, chill and relax aja dulu ya dari modalku. Habis ini. Nah, kita sekarang ada dari Mbak Ira Krisnawati. Nah, pertanyaannya gini Mbak Vivi, untuk pengajuan ke bank, dan biasanya diminta legalitas apa ya? Di sini ada PT, CV, atau apa ya Mbak? Apakah IUMK juga bisa gitu? Silahkan Mbak Vivi. Mbak Rosi yang terakhir kurang terdengar. Apa Mbak Rosi? Oh iya, Ya, oh sorry.
Jadi pertanyaannya, legalitas apakah yang paling baik yang harus dimiliki supaya bisa pengajuan ke bank? Apakah harus PT, CV, atau mungkin IUMK, Mbak? Mbak Vivi mungkin ada pengalaman terkait hal itu? Kalau itu tergantung dari, pertama jangan melihat dulu legalitas usahanya gitu ya. Itu kan biasanya kita bertahap juga. Nah, pertama lihat dulu kebutuhan dananya. Kalau ternyata kebutuhan dananya masih kecil, misalnya 10-15 juta, itu masih bisa mengajukan kredit mikro. Nah, kredit mikro itu biasanya nggak perlu legalitas usaha. Cukup data-data kependudukan pribadi aja sama bukti rekening tabungan pribadi. Tapi nanti begitu skala usahanya makin tinggi, itu biasanya memang butuh badan usaha CV atau PT. Justru yang paling besar nanti ketika misalnya usahanya semakin berkembang dan pinjamannya makin besar, itu sudah disyaratkan oleh bank atau lembaga pinjaman lain, itu sudah harus PT. Tapi saya lihat kalau di fintech juga yang CV juga masih mau kok menerima untuk memberikan dana gitu ya. Makanya tadi kalau saya balikan lagi, kita perspektifnya jangan memikirkan dulu badan usahanya, tapi cek dulu kebutuhan kita apa. Oke, jadi gitu ya Mbak Ira, saya yakin ini sudah sangat menjawab pertanyaan. Jadi jangan terpatok pada legalitasnya, tapi lihat dulu kebutuhannya ya. Terus nanti setelah udah tahu kebutuhannya, datang ke tempat tersebut dan nanyain kebutuhannya apa. IUMK bisa kok dapat KUR, jadi nggak harus punya CV atau PT dulu. Karena agak mahal juga legalisasinya. Jadi nunggu kalau memang udah ada uang, bisnisnya udah lumayan, baru boleh bikin PT. Jangan buru-buru. Oke, Mbak Wita mau dibacain, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lihat ya. Masih ada banyak pertanyaan ini. Boleh mungkin 1 or 2 aja? 1 or 2 aja lagi ya. Oke, dipilih dulu. Nih, dari Kak Feli nih. Kalau bank kita kan udah banyak tahu nama-namanya. Kalau crowdfund apa aja ya merek or namanya? Dan apakah ada bimbingannya Kak buat yang crowdfund itu? Crowdfunding, oke. Silakan Mbak Vivi. Banyak yang mungkin belum tahu tentang crowdfunding loh Mbak Vivi, mungkin itu hal baru gitu, mungkin boleh dijelasin. Boleh. Nah, kalau crowdfunding itu jadi gini teman-teman, misalnya di crowdfunding itu adalah satu platform di internet gitu ya. Di internet mereka mempublikasikan berbagai macam jenis proyek atau berbagai jenis usaha. Siapapun bisa mengajukan ke si mitra yang fintechnya ini yang ada di internet. Contohnya misalnya Mbak Kiki gitu ya. Mbak Kiki punya bisnis, terus udah gitu butuh kebutuhan dananya tuh 30 juta. Nah, nanti Mbak Kiki menjelaskan tuh bisnisnya apa, terus tingkat pengembalian hasilnya kira-kira berapa gitu. Terus tenornya kira-kira akan bagi hasil dalam waktu berapa lama. Nah, nanti setelah usaha dari Mbak Kiki ini dipublikasikan di internet, di platform tersebut, nanti akan ditawarkan gitu ke berbagai investor ataupun publik, siapa yang tertarik mau patungan ngumpulin uang 30 juta supaya Mbak Kiki bisa pakai uangnya itu untuk modal usaha gitu. Jadi nanti saya bisa ngeklik gitu, terus ngasihnya nggak harus 30 juta. Misalnya saya cuma sanggup ngasihnya 1 juta, oh ya udah. Terus nanti Mas Ivan misalnya ikutan patungan 2 juta, terus Mbak Ayu juga ikutan 3 juta gitu. Jadi sampai nanti kekumpul 30 juta, setelah terkumpul uangnya akan diberikan ke Mbak Kiki untuk mengelola usahanya nih. Nah, nanti setelah udah ada penjualan, udah ada profit bersih gitu ya, ada keuntungan, Mbak Kiki harus transparan, harus jujur gitu ya, kasih lihat nih dari kita dapat keuntungan 5 juta loh. Nah, 5 jutanya inilah yang dibagi sama rata ke semua investor yang tadinya patungan, ngumpulin uang 30 juta untuk Mbak Kiki. Nah, saya kurang hafal fintechnya apa aja saking banyaknya gitu. Seingat saya fintech itu udah sekitar 50 lebih gitu ya di Indonesia. Ya tadi yang saya tahu kayak Investri, Coinworks, terus iGrow, ada lagi Tani Farm atau Tani Hub gitu ya. Mungkin teman-teman bisa googling juga. Nanti mungkin saya kasih kalau sempat saya Google, saya cari lagi. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa cari aja di Google crowdfunding atau fintech gitu. Dan di situ nanti banyak listnya. Teman-teman bisa buka sendiri mana yang kiranya lebih sesuai dengan usahanya teman-teman. Iya. Jadi banyak banget ya Mbak, 50 lebih tuh ada. Jadi teman-teman harus rajin googling dan bandingin satu dengan yang lain, mana yang menurut teman-teman paling murah, paling mudah, paling sesuai gitu. Jadi kita tentu nggak tahu yang spesifik ya Mbak sampai detail-detailnya gitu. Banyak banget, ada namanya Crowdy juga ada untuk hasil-hasil pertanian gitu. Macam-macam. So, Mbak Wita masih ada satu lagi kah pertanyaan yang mungkin mau disampaikan? Kamu mute.
Kamu mute dari tadi. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Silakan Mbak Wita. Ini untuk Kak Kiki nih kelihatan dari Uswatun. Kak Kiki, di Kinara bisa ajukan permodalan untuk alat produksi dengan jaminannya, gitu, Kak. Alat produksi untuk apa? Jaminan. Dengan apa ya? Ini dia bilangnya cuma dengan jaminannya. Oh nih, ajukan untuk alat produksi kemari atau jambu mete. Kenari mungkin ya, alat produksi kenari atau jambu mete. Ya. Kalau Kinara sendiri, Mbak, kriterianya itu pertama adalah usahanya minimum sudah harus berjalan 2 tahun, terbukti dengan arus kas yang positif dan pendapatan yang stabil. Nah, terus nanti kebutuhan pinjamannya pun kita akan nilai dulu. Berapa nih, misalnya Mbak mengajukan pinjamannya butuh 50 juta. Tapi nanti saya akan melakukan validasi juga. Gitu, bener nggak sih butuhnya 50 juta? Dan jaminannya kalau misalnya Mbak mau menjaminkan, nilainya sekarang berapa nilai mesin itu? Kalau ternyata Mbak minta pinjamannya 50 juta, tapi setelah saya cek harga pasar, ternyata harga mesinnya sekarang cuma sudah 10 juta karena udah lama misalnya mesinnya. Nah, itu biasanya kita belum bisa bantu, Mbak. Gitu. Tapi mungkin dari penjelasan kriteria saya untuk berbagai usaha yang berminat di sini, boleh banget mempersiapkan 5C-nya tadi supaya arus kasnya positif, pendapatannya konsisten gitu ya. Nanti bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi habis itu. Gitu, Mbak. Oke, well done. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Namanya Mbak Vivi bukan Kiki. Gimana sih Mbak Wita ini? Oh iya. Salah sebut. Iya, Mbak Vivi makasih banyak sudah mencerahkan kita ya Mbak hari ini tentang alternatif permodalan. Sangat komprehensif sekali materinya, sangat membantu para teman-teman UMKM yang suka bingung Mbak, nggak bisa bedain antara pinjaman A dan B. Baru dengar juga mungkin venture capital atau apa tadi bahasa Indonesianya Mbak, modal venture? Modal Ventura. Modal Ventura atau singkatannya visi ya Mbak, investor yang namanya visi itu juga baru kali, mungkin baru beberapa juga baru dengar gitu. Nanti by the way kita akan share rekamannya teman-teman, jadi jangan khawatir, nanti akan kita kasih ke grup, jadi jangan lupa teman-teman untuk segera masuk dan gabung ke community-nya Femalepreneur. Ini beberapa sepertinya masih ada peserta-peserta baru, belum menjadi anggotanya Femalepreneur. So, pastikan teman-teman nanti gabung menjadi anggotanya Femalepreneur supaya nggak ketinggalan kalau ada rekaman-rekaman seperti ini. Oke, thank you so much Mbak Vivi atas waktunya, atas humble sharing-nya pada siang sampai sore hari ini. Nah, sebelum ditutup Mbak Vivi, apakah ada closing statement dari Mbak Vivi sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya? Silahkan. Ya, kalau dari saya, pertama balik lagi, terima kasih Mbak Rosi, Mbak Wita sudah mengundang. Terus saya juga senang bisa satu forum sama Mbak Ayu dan Mas Ivan, nggak sabar untuk mendengar sesinya beliau gitu ya. Terus saya harap dari sesi ini juga teman-teman bisa melakukan refleksi diri, kira-kira butuh pendanaannya berapa, cocoknya sama tipe yang mana, dan apa yang harus dipersiapkan gitu. Dan terakhir, saya juga mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan ketika tadi saya sharing. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berjejaring lagi di program-program Kinara lainnya mungkin atau di Femalepreneur juga gitu Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Vivi, sampai jumpa di lain kesempatan ya, dan kita akan terhubung di program yang nanti kita akan share ke rekan-rekan UMKM lainnya. Yuk kita kasih power boost buat Mbak Vivi supaya sorenya lebih Mbak Vivi, sorry. Buat Mbak Vivi supaya sorenya tetap menyenangkan dan happy weekend buat Mbak Vivi. Yuk kita kasih power boost. 1, 2, 3, boost. Thank you Mbak Vivi, bye-bye. Bye-bye untuk tim Kinara lainnya. Alright, nah teman-teman, saya punya info seru nih. Jadi saya mau share dulu sekitar 2 menit aja tentang sebuah program nih. Jadi sebelum kita ke modalku, kita relax bentar. Apakah sudah terlihat share screen saya, Mbak Wita? Sudah. Oke, sip. Jadi teman-teman yang baik, ya, teman-teman pengusaha Indonesia nih, kita ada program Road to Growth. Nah, program ini adalah program kolaborasi antara Kinara Indonesia dengan Femalepreneur Indonesia. Nah, program ini intensif banget ya Mbak Wita. Boleh tolong di-share program apa sih sebenarnya dan berapa biayanya gitu. Jadi ini buat teman-teman para pengusaha nih, khususnya perempuan ya. Ini nanti kita bakal dapat pelatihan online yang di awal 6 minggu.
Kemudian setelah itu akan ada pelatihan lanjutan selama 6 bulan, luar biasa kan? Dan yang jelas ini gratis loh teman-teman, pasti banyak yang tertarik. Iya, gratis. Nah, gratis kapan lagi dapat program-program gratis seperti ini kan? Jadi teman-teman nanti stay di grup, jangan keluar-keluar karena kita akan share cara pendaftarannya ya Mbak Wita ya. Betul. Oke, dan pendaftarannya ini mudah banget ya Mbak Wita. Nih saya share ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, teman-teman nanti ketika mendaftar harus mendownload atau menggunakan aplikasi apa? Venture. Dan itu downloadnya gampang banget, nanti akan didampingi atau diajarin oleh Mbak Wita sebagai project officer. Dan teman-teman ini harusnya sih sebaiknya memang sudah punya karyawan, dan karyawannya itu sebenarnya nggak harus yang orang-orang jauh kok, boleh keluarganya sendiri. Misalnya adiknya, suaminya, anaknya yang dijadiin karyawan, itu juga boleh. Dan usahanya udah jalan dan pemasukannya setidaknya udah 1 tahun. Itu aja. Kenapa? Karena ini diharapkan materi yang akan disampaikan di Road to Growth bisa menambah atau mengakselerasi bisnisnya teman-teman untuk ke level berikutnya. Gitu ya. Dan akan ada mentoring gratis dari